kalau kita main ke rumahnya Anies Baswedan yang di Lebak Bulus. Nah, kalau saat ini kita lagi di Jogja nih. Ini Ya. apa nih Pak di rumah mana? Pak? Ini adalah namanya daerahnya Karangmuni di Gang Grompol. Ini Gang Grompol, di ujung sana Jalan Kaliurang. Jadi persisnya Gang Grompol nomor 18 di rumah saya. Saya tumbuh besar di sini. Cuman dulu masih tanah. Kalau sekarang kan udah dikasih konblok ya. Kalau dulu masih tanah dan kita tinggal di sini. Saya masih mulai usia 4 tahun kira-kira. 4 tahun tinggal di sini. Berarti sebelumnya kuningan, Pak? Enggak, sebelumnya di Taman Juwono, di rumah kakek saya. Oh, di rumah kakeknya. Ya, rumah kakek sampai kira-kira usia 4 tahunan, terus saya pindah ke sini. Tapi masih sama, ini coba pintunya sama, semuanya sama, nggak ada yang berubah. Dari depannya juga nggak ada yang berubah? Iya, nggak ada yang berubah. Nomornya juga masih sama nih, tulisannya juga sama. nomor penulisan namanya juga begitu, masih utuh sama. Masih utuh Pintu semua sama, nggak ada yang diubah. Ini tegelnya sama semuanya. Jadi karena ibu memang masih tinggal di sini. Oh, ibu masih tinggal Ibu tinggal di sini. Nah, ini adalah teras kita. Saya biasanya kalau diskusi sama teman-teman itu sering di sini. Spot nongkrong Bapak Spot di sini? nongkrong. Spot nongkrong. Dan waktu itu karena di belakang sana ada asrama putri Primasari, jadi banyak teman-teman saya datang ke sini nungguin mahasiswi lewat. Ngeliatnya di sini ya Pak ya? Nah, kita masuk ya Pak ya? Ini saya di sini, kemudian ini ruang tamu. Sama semua. Inilah kursi kami sejak kita masih, ya sejak saya SD, kursinya ini nggak pernah ganti. Semuanya sama, tegel juga masih begini. Praktis nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nah, daerah ini sekarang daerah yang padat dan sudah perkotaan. Tapi waktu kami pindah, kami mulai di sini, itu nggak ada listrik di sini. Belum ada listrik? Belum ada listrik. Saya itu dengan keluarga, kami tinggal masih sepi, nggak ada listrik. Listrik itu baru ada di akhir kelas 2. Jadi saya tinggal di sini kira-kira hampir 5 tahun itu nggak pakai listrik. Jadi kalau malam pakainya lampu Petromax, lampu sentir. Sentir itu apa ya? Ya lampu apa dengan minyak di dalamnya. Kemudian belajar juga masih pakai lampu sentir. Pakai lampu sentir, Pak? Sampai SD naik kelas 3 itu baru ada. Makanya kalau kita lihat itu stop kontaknya itu ada lubang-lubang tuh ke atas garis, itu pipa dipasang. Karena ketika rumahnya dibangun belum ada listrik, jadi belum ada lubangnya tuh. Terus dipasangin lubang untuk listrik. Dengar-dengar Bapak katanya jagoan Pak dulu, jago berantem. Ya, itu bukan jago berantem. Jadi gini, dulu itu saya memang sering berantem. Sering masih berantem. kecil. Ini yang kita belum tahu. Pak Anies Baswedan kata sering berantem Dulu masa iya, kecilnya. untung masa kecil aja berantem. Yang susah kan kecil nggak berantem, udah Pas tuanya udah berantem terus. Jangan tuh Pak. Jadi dulu memang gini, saya sampai SD kelas 2 mungkin. Kelas 2 itu sering sekali tinju di sekolah. Berantem, dan ibu berapa kali dipanggil ke sekolah. Saya juga bahkan pernah dikeroyok rame-rame, ibu cuma ngeliatin aja dari jauh. Nggak dibantuin sama ibu. Nggak dibantuin, nggak dilerai. Kata ibu saya biar dia belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tapi saya beruntung ada ayah ibu yang bisa mengarahkan. Jadi pada masa itu memang kalau cerita ibu saya ini tidak bisa berkomunikasi dengan leluasa. Jadi masih segalanya serba biasalah, anak pertama, kemudian dulunya juga cucu satu-satunya. Jadi inilah, terus sudah mulai SD. Tahun pertama, tahun kedua masih banyak berantem, tahun ketiga udah mulai baik, udah mulai mulai normal lagi. Terus sesudah itu saya udah nggak ingat lagi kalau saya pernah berantem. Tapi masa itu memang saya ingat. Saya itu pas Bapak ingat zaman-zaman masih kecil. Dan tahu favorit saya siapa waktu itu? Muhammad Ali. Petinju.
Wih, itu kalau Muhammad Ali main, kita nonton semua. Nah, berarti itu Pak yang membuat Bapak Itu dia, saya pikir jago begitu. Bahkan saya pernah satu ketika mukul teman, sampai dia mimisan. Wih, panik betul saya. Saya nggak pernah melihat ada orang keluar darah dari hidung. Dan gara-gara saya pukul, kebayang nggak tuh? Wah, itu kejadian itu tuh sampai sekarang saya ingat tuh. Saya SD kelas 2, saya berantem, saya pukul. Ketika dipukul dia jatuh, dia mimisan. Panik betul saya. Saya di strap itu. kena poin ya Pak kalau Di strap di sekolah. Di strap di sekolah. Kemudian saya ingat di ruang kepala sekolah saya dimarah-marahin sama kepala sekolah. Pak, waktu Bapak masih sekolah, masih kuliah, pernah nggak sih Pak rasanya kayak pengen cabut sekolah? Dulu kan kayak sering, kita nih sering cabut-cabut sekolah waktu masih muda gitu. Bapak pernah ngerasain Pernah. Saya pernah waktu SMA kelas 3 itu. Bolos gitu Pak? Oh, bukan hanya bolos, saya frustasi dengan sekolah. Kenapa tuh Pak frustasinya? Saya merasa, ini kayak nggak ada gunanya saya sekolah ini gitu. Jadi ada tuh masa itu gitu, yang terus saya ingat ibu saya, ayah saya itu sampai ngobrol bertiga serius. Intinya pokoknya Anis harus selesaikan sekolahnya, habis itu tuntas, kalau itu bekal, nggak mungkin kalau nggak ada ijazah SMA, masa nggak punya ijazah SMA gitu. Saya dinasehati, lalu saya diminta untuk, sekarang gini dah, kalau nggak nyaman sekolah SMA, ikut bimbingan tes. Jadi saya sekolahnya biasa-biasa aja, pokoknya kira-kira seleluasanya gitu. Nah, saya ikut bimbingan tes. Ya, bimbingan tesnya harus serius supaya bisa masuk universitas. Nah, tapi pada masa itu juga SMA itu saya sering bolosnya pergi ke seminar, pergi ke diskusi. Jadi saya itu pikir-pikir, saya barangkali satu dari sedikit orang yang pakai seragam SMA ada di diskusi-diskusi di kampus Gadjah Mada. Datang ke seminarnya pakai baju. Masih bagus kan dari sekolah, saya pamit. Jadi kalau ada diskusi, ada apa di kampus, saya pamit ke sekolah, pergi. Biasanya saya ajak salah satu teman. Jadi berdua, bertiga, ikut diskusi, ikut seminar. Kan banyak sekali seminar diskusi di kampus waktu itu. Berarti bolos sekolahnya izin untuk ikut seminar? Ya. Itu sering. Itu sering. Dan ketika di sana itu, wah ini anak SMA ikut gitu. Ya tapi kan nggak apa-apa juga kan, boleh-boleh aja. Tapi ada satu poin penting. Ketika kakek saya bilang, surat ini didiktekan pada Anis. Apa sih artinya? Saya merasa bangga. Tapi juga itu cara beliau memberitahu kepada pembacanya bahwa salah ketik ini bukan saya yang nulis. Tapi cucunya. Tapi cara beliau mengatakan itu tuh tanpa mempermalukan saya. Dari kecil Bapak sudah mengoleksi buku, masih ada ya Pak di sini ya? Saya juga ketika lihat gini tuh Masya Allah. Ini jadi juga ingat zaman dulu ya Pak ya? Oh ini juga nih ada unik nih. Apa itu Pak? Ini sayang tempatnya udah nggak ada. Ini adalah apa namanya pepahatan batu ya. Ini tuh souvenir yang diberikan pada saya tahun 92 yang menyerahkan itu Pak Job Ave, Menteri Pariwisata, karena saya menjadi wakil mahasiswa bicara dalam forum International Conference on Cultural Tourism. Itu forum internasional pertama saya. Karena itu adalah orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di Jogja membicarakan tentang cultural tourism. Bagaimana cultural tourism itu ada, dan itu yang kemudian waktu itu saya bicara. Nah, saya dipercaya untuk bicara mewakili generasi muda. Nah, hadiahnya itu ini nih, 92. 92. Jadi saya umur 23 tahun waktu itu. Banyak cerita di sini ya Pak? Oh ya, banyak. Saya juga kalau lihat gini, oh my God, saya bilang, Masya Allah. Banyak juga ya gitu. Tapi waktu dulu sih nggak ini sih, apa namanya, nggak terasa seperti sesuatu yang luar biasa gitu ya. Saya menjalani ini sebagaimana
anak-anak yang lain aja, saya suka baca. Tapi ada cerita sendiri soal suka baca ini. Saya senang naik sepeda. Lalu, tapi juga saya suka ribut sama teman-teman. Jadi ibu bapak tuh ngarahkan, dah kamu sering-sering aja naik sepeda gitu. Tapi nggak boleh keluar kampung. Terus ketika saya kelas 4 SD, 4 kelas 5 gitu, boleh pergi ke jalan raya, boleh pakai aspal, jauh, tapi syaratnya satu, hanya kalau ke perpustakaan. Oh, berarti dari orang tua. Kalau ke perpustakaan boleh, kalau ke luar selain itu nggak boleh. Jadi saya ini naik sepeda ke Jalan Mangkubumi, kira-kira 4 km dari sini, naik sepeda sendirian, bukan karena mau bukunya, tapi mau sepedaannya. Karena mau sepedaan, mau keluar, mau sepedaan ya. Nah, awalnya sepedaan, pinjam buku. Lama-lama jadi saya suka baca buku. Ini di sini ada sebuah mesin ketik. Ini mesin ketik ini adalah mesin ketik dari kakek saya. Beliau kalau mengetik ini, itu begini sambil gini. Nggak pernah lihat. Sambil ngotik, sambil mikir. Gini. Jadi nggak begini, nggak ada. Lihat nih, ini mesin ketiknya udah mesin ketik tua bener nih. Iya. Bersejarah nih Pak berarti. Ini mungkin kalau secara usia 100 tahun lebih. Wow. Karena inilah yang beliau pakai ketika beliau jadi wartawan. Tahun 20-an, tahun 30-an. Ini mesin ketik. Pakai ini untuk bikin skrip. Dan smooth sekali di tangan itu. Lalu beliau akan mendiktekan saya. Yang mau diketik apa? Jadi saya belajar, betul semangat sekali belajar ngetik itu. Wow. Nah, ketika udah mulai bisa ngetik begitu, nanti kakek itu akan kirim surat, kirim sesuatu pada teman-temannya. Nah, saya dapat tugas mengetikkan itu. Surat itu. Jadi dikirimkan Bapak ngetikin berarti. Jadi saya pegang mesin ketiknya, taruh, kemudian kakek saya di sebelah. Jadi beliau nulis itu saya ketik, terus sampai habis. Udah selesai, di ujung dia akan bilang begini, surat ini saya diktekan pada cucu saya yang bernama Anis. Wih, bangga betul saya. Sudah disebutkan dari zaman dulu. Padahal surat-suratnya kan dikirim ke kemana-mana. Disebutkan cucu saya bernama Anis. Dah, tutup. Nanti setelah itu beliau terima, beliau baca, nanti pakai ballpoint itu sama dia dikoreksi. Ditambahin, dikurangin gitu. Habis itu dilipat, dikirim. Tapi ada satu poin penting. Ketika kakek saya bilang, surat ini didiktekan pada Anis. Apa sih artinya? Saya merasa bangga. Tapi juga itu cara beliau memberitahu kepada pembacanya bahwa salah ketik ini bukan saya yang nulis. Tapi cucunya. Tapi cara beliau mengatakan itu tuh tanpa mempermalukan saya. Betul. Nah, itulah diplomasi. Bagaimana menyampaikan pesan tanpa melukai, bagaimana menyampaikan pesan mudah dipahami, dan semuanya paham apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, itu saya rasakan dari pelajaran dari peristiwa ini. Berapa lama Pak dulu Bapak bikin skripsi Pak? Skripsiannya berapa lama Pak? Benar, mau tahu? Mau tahu. 2 minggu. 2 minggu sudah selesai. 2 minggu selesai. Wow. Sebetulnya bukan karena apa-apa. Ngumpulin datanya udah 6 bulan. Okay? Dicicil berarti apa? Saya udah ngumpulkan data, tapi saya nggak nulis. Terus ngumpulin, saya aktif sana, aktif sini, segala macam kegiatan itu. Ini data-data ini kan perusahaan multinasional. Jadi waktu itu di UGM ada penelitian tentang pemindahan limbah-limbah berbahaya ke negara-negara berkembang. Waktu itu ada penelitian, nah saya ikut menjadi bagian dari asisten dalam penelitian. Itu dosen-dosen UGM yang punya penelitian. Lalu saya bilang, Pak, saya ini juga ingin penelitian untuk skripsi soal perusahaan multinasional dan lingkungan hidup. Ya udah, kuesionermu dimasukin aja. Jadi saya menambahin kuesioner. Nah,
datanya udah terkumpul lewat survei itu, kemudian saya kumpulin, siap semuanya, udah distrukturin semuanya. Nah, kemudian di bulan September ada sebuah acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi, UGM. Saya Fakultas Ekonomi. Pas lagi Dies Natalis itu, pembicaranya banyak tuh. Lagi break, saya duduk sama teman saya, adik kelas. Terus saya tanya, gue kapan lulus? Kapan mau selesai? Nanti November besok mau wisuda, Mas. Ini adik kelas nih. Terus Mas Anies kapan? Saya juga pengen wisuda November ini. Terus dia tanya, skripsinya udah sampai mana? Oh, baru ngumpulin data. Terus dia tuh ngeliat ke saya. Diam gitu. Kenapa? Mas, kelihatannya susah, Mas. Kok bisa susah? Ya, Mas, itu soalnya. Terus dia bilang, Mas, ini ya pendaftaran wisuda itu Oktober. Untuk daftar wisuda harus udah ujian skripsi. Sekarang udah September. Wih, kaget saya. Masya Allah. Benar-benar kaget. Langsung dari situ saya mencari dosen saya yang mau jadi pembimbing saya. Namanya Pak Hani Handoko, beliau baru wafat kemarin. Saya datang ketemu Pak Hani. Pak, saya pengen ini skripsi dibimbing Pak Hani. Oh iya, iso. Proposalmu sana dong, belum ada Pak. Orang no proposal warung wisuda. Saya itu betul-betul sama beliau dianggap nggak bisa gitu. Saya bilang, Pak, pokoknya Pak saya nanti akan usahakan. Ya wes ngene. Nek kowe iso nulis cepet, aku mau cepet. Saya kebut 2 mingguan selesai. 2 minggu selesai. Selesai semuanya. Begitu saya semuanya, saya tunjukin Pak Hani kasih waktu. Oke, tak waco kata dia. Udah selesai, biasanya ketemu, wes apik tulisanmu. Iya Pak, novel. Boleh nggak Pak saya? Ya, oke. Kalau gitu boleh. Boleh untuk maju pendadaran. Jadi akhirnya selesailah saya di bulan itu. Jadi kalau ditanya berapa nulisnya nggak sih 2 minggu nggak sampai, 2 mingguan lah. Mengumpulkan data-data. Ngumpulnya udah berbulan-bulan. Menarik banget nih Pak, cerita-cerita Bapak di rumah masa kecil Bapak di Jogja. Ini jarang-jarang juga Pak buat bisa masuk ke perpustakaan Bapak ini. Iya, alhamdulillah. Jadi waktu saya kuliah aja itu sering ada alumni-alumni yang datang ke sini bayarnya 1 juta, bayarnya 2 juta. Terus ditanyain sama itu, kok banyak sekali gitu. Dulu pas zaman saya kuliah suka nggak bayar. Bayarnya pas sudah kerja. Sepanjang saya aktif di UGM dulu, Mas Anies itu salah satu ketua senat yang fenomenal ya, yang sangat terkenal saat itu. Padahal saat itu kan ya gerakan mahasiswa diketati ya. Tapi Mas Anies cukup paling vokal lah, paling dikenal. Walaupun mungkin sebelum aktivis yang lain, ketua senat yang lain atau mungkin aktivis yang lain muncul, Mas Anies tetap ada gitu di media dimanapun. Ya. Paling seru ketika rapat-rapat. Nah, pernah rapat sampai jam 2 pagi. Kita ngerancang demo. Wah, mahasiswa kan sering banyak usulan di rumahnya Mas Anies. Ya. Besok demo 1 Maret. Ya. Nah itu rapat sampai jam 2 tegang. Padahal demonya cuma 10 menit. Ada cerita yang menarik Mbak. Apa tuh, boleh sedikit Mas? Terutama yang naksir-naksir banyak. Oh, saat itu. Kuliah. Tapi lo milihnya Bu Ferry ya berarti ya? Oh iya, milih Ferry. Jadi Mas Anies itu ditaksir orang banyak, ganteng-ganteng kan saya jadi curhatan sebelah-sebelah ya. Oh, iya. Mas Anies tetap jalan lurus orangnya, nggak mau beri harapan apa enggak. Mas Anies itu luar biasa ya.
makan siang di Ya. Buwirio ya Pak ya? SGPC. SGPJ. SGPC Buwirio. Ada punya kenangan apa Pak di sini? Ya, jadi SGPC itu singkatan namanya sego pecel, nasi pecel. Ini adalah porsi sarapannya mahasiswa zaman itu, yang sampai sekarang masih. Dan porsinya nggak berubah. Cuman bedanya kalau dulu lokasinya masih di dekat gedung pusat, sekarang udah di sini. Sekarang pindah ke sini Pak. Dulu berarti suka nongkrong makannya di sini Pak? Iya, suka, dan karena cepet, volumenya untuk mahasiswa tuh cocok, harganya murah. Saya lupa harganya waktu itu berapa, tapi sangat terjangkau mahasiswa. Dan yang jaga itu nggak pernah pokoknya gini lah. Anda ngakunya berapa itu yang dibayar. Bayar seikhlas ya berarti Pak? Ya. Nah, jadi waktu saya kuliah aja itu sering ada alumni yang datang ke sini bayarnya 1 juta, bayarnya 2 juta. Terus ditanyain sama itu, kok banyak sekali itu. Dulu pas zaman saya kuliah suka nggak bayar. Bayarnya pas sudah kerja. Jadi terus mereka bayaran dengan bunga-bunganya katanya. Tapi itu gambarkan bahwa SGPC ini sudah melayani mahasiswa UGM kalau dari catatannya mulai tahun 59. Lama sekali. 63 tahun. Pernah makan di sini sama Bu Ferry nggak Pak? Sering. Oh sering. Waktu zaman kuliah juga? Sering. Spot berarti Ini salah satu tempat yang kita sering datengin. Sering, sangat sering. Iya pasti masa-masa pacaran sama Bu Ferry ya. Kalau makan siang di sini, dan karena tempatnya di dalam kampus, betul-betul sering sekali. Kalau dihitung waktu sebulan bisa 10 kali. Bisa lebih. Iya, dan waktu itu opsinya belum banyak ya. Kalau sekarang kan udah banyak kafe, dan kalau dulu ya kalau mahasiswa kayak SGPC. Makanannya bawa pesan apa aja Pak biasanya Bapak pakai? Ini saya pecel tambah tempe bacem Tempe bacem. sama telur, dah gitu aja. Sama kerupuk, harus ada kerupuk. Harus ada kerupuk. Favorit berarti kerupuk Pak? Kerupuk, kerupuk tuh harus. Itu harus. Tempe bacem sama tahu bacem berapa Pak? 1, 2, 3? Satu aja sekarang. Satu aja sekarang biasanya? Biasanya 2, 3. Biasanya 2, 3.